Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Muktafin Romadoni, NIM 180600109 dari Prodi Teknik Industri Asuri semester 5. Pengerjaannya ini individu. Saya memilih perancangan tata letak di IKM Usaha Kuliner. IKM sendiri artinya industri kecil menengah. Untuk slide yang pertama, tata letak fasilitas. Perancangan tata letak fasilitas adalah sebuah cabang ilmu dan seni yang mengatur mengenai tata cara penempatan fasilitas-fasilitas di area pabrik sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan produksi di sebuah perusahaan. Yang poin kedua, tata letak yang efektif dapat menunjang pelaksanaan strategi bisnis sehingga dapat menyebabkan low cost maupun respon pekerjaan yang cepat sehingga dapat meningkatkan performa dari pekerja. Tujuan dan manfaat tata letak fasilitas. Ada banyak tujuan dan juga tata letak fasilitas maksudnya tujuan dan juga manfaat dari tata letak fasilitas. Yang pertama, tujuan yang awal memanfaatkan fasilitas dan peralatan yang ada secara optimal, terutama bagi perusahaan yang memiliki keterbatasan terkait bangunan dan lahan yang kurang luas. Yang kedua, meningkatkan aliran, baik aliran secara material ataupun aliran dari sumber daya manusianya sendiri. Yang ketiga, menurunkan biaya investasi dari suatu proses produksi. Yang keempat, meningkatkan keselamatan kerja atau K3. Manfaat tata letak fasilitas: mengurangi investasi peralatan. Yang kedua, penggunaan ruang lebih efektif, menjaga perputaran barang menjadi lebih efektif, memberikan kemudahan, kenyamanan, serta keamanan bagi para karyawan. Yang kelima, melancarkan proses produksi. Next, kita ke metode penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran alur proses dan rancangan tata letak usaha kuliner yang lebih efisien dan efektif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, interview, dan studi pustaka. Metode analisis tata letak yang digunakan, yang pertama Activity Relationship Chart atau ARC, yang kedua Activity Relationship Diagram atau ARD, yang ketiga Activity Template Block Diagram atau ATBD. Landasan teori yang pertama, ARC. Dalam suatu perancangan tata letak pabrik, harus ada hubungan yang terkait antara suatu kegiatan dan kegiatan lainnya yang dianggap penting dan selalu berdekatan demi kelancaran suatu aktivitas, di mana akan dapat diketahui bagaimana hubungan yang terjadi dan harus dipenuhi sesuai dengan tugas-tugas dan hubungan yang mendukung. Yang kedua, ada ARD atau Activity Relationship Diagram, adalah diagram hubungan antar aktivitas, departemen atau mesin berdasarkan tingkat priority kedekatan sehingga diharapkan ongkos handling minimum. Dasar untuk ARD yaitu TSP. Dari kebutuhan luas area sendiri, itu juga ada prosedur umumnya. Menurut Winyo Subroto 2009, yang pertama metode pusat kegiatan produksi, yang kedua metode converting method, yang ketiga metode penggambaran layout layout method, yang keempat metode penggunaan standar ruang space standard method. Next, kita ke hasil dan pembahasan. Gambaran usaha kuliner. Gambaran kondisi rumah usaha mitra, observasi yang terdiri dari aspek makro dan mikro dilakukan untuk mendapatkan pemahaman kondisi mitra. Aspek makro meliputi kondisi lingkungan hunian padat yang berada di RW 2. Secara mikro, observasi dilakukan di rumah tinggal anggota KUBE yang juga tempat usaha dilakukan, yaitu usaha kuliner Bu Yani.
Sebagai besar anggota KUPE telah mengikuti pelatihan penumbuhan industri wirausaha baru dalam penyelenggaraan program pengembangan kewirausahaan terpadu. Berikut mengenai perancangan tata letak usaha kuliner. Yang gambar pertama itu ada diagram aliran. Nama pekerjaannya nasi uduk, nomor petanya 1. Dapur terletak di sisi kiri, kemudian ruang keluarga diikuti dengan display dan meja saji. Yang gambar kedua ada nama pekerjaan kue, nomor petanya 1. Dapur sebelah kiri 1, ruang keluarga dan display meja saji. Yang ketiga nama pekerjaannya minuman, nomor petanya 1. Dapur, ruang keluarga, kemudian ada diikuti dengan display dan meja saji. Saya akan menjelaskan perancangan tata letak usaha kuliner. Ada gambar 6 titik ARC usaha kuliner Bu Yani. Activity Relationship Chart atau ARC dibuat untuk mengetahui tingkat hubungan antara aktivitas yang terjadi di setiap area yang satu dengan area yang lain secara berpasangan. Hubungan tersebut bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, keterkaitan antara departemen, aliran material, peralatan yang digunakan, manusia yang bekerja, informasi, dan keterkaitan antara lingkungan. Pembuatan activity relationship didapat dari data-data urutan aktivitas dalam proses produksi yang akan dihubungkan secara berpasangan untuk mengetahui hubungan antar aktivitas. Yang pertama kita dapat melihatnya yaitu dapur utama, kemudian meja kompor, lemari display, dan meja saji. Selanjutnya kita menganalisis activity relationship diagram atau ARD. Usulan ARD ini diperoleh dari tabel skala prioritas atau disingkat TSP yang dapat dilihat pada tabel 3 dan activity relationship chart. Skala prioritas usaha kuliner Bu Yani. Yang pertama, dapur utama, prioritas di kolom kodenya 3, kedekatannya A. Yang kedua, meja kompor, prioritas di kodenya 3, di kedekatannya A. Yang ketiga, lemari display, prioritas kodenya 2, kedekatannya A. Yang keempat, meja saji, prioritasnya 3, kedekatannya E. Next, kita ke hasil ARD usulan layout. Usulan layout telah dibuat berdasarkan derajat kedekatan antara area dan tabel skala priority. Berikut ini akan digambarkan activity relationship diagram usulan layout. Pada gambar 7.1 ada dapur utama, kemudian yang kedua meja kompor yang bersambungan dengan lemari display, kemudian yang terakhir meja saji. Kemudian berdasarkan ARD, maka usulan layout ini dari usaha kuliner Bu Yani akan terbagi dalam 2 bagian, yaitu yang pertama area dapur utama yang berada di bagian belakang rumah, dan bagian 2 berada di teras yang terdiri dari meja kompor, lemari saji, dan meja saji. Layout usaha kuliner Bu Yani dapat dilihat pada gambar 8 untuk area dapur utama dan area keseluruhan rumah, dan gambar 9 utama dan gambar 9 untuk area teras. Itu contohnya gambar 7.1 layout rumah tinggal atau layout rumah tinggal atau area dapur. Itu ada keterangannya. Yang A, area masak, B, display masakan, C, area makan dan tunggu, D, area hijau, E, media promosi. Gambar 9 titik itu layout area teras. Nah, kesimpulannya, berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga hasil dari analisa yang ada dalam pembahasan, maka kesimpulan yang diperoleh ialah produk makanan dan minuman usaha kuliner Bu Yani terdiri dari nasi uduk, lontong sayur, aneka kue, serta minuman panas dan dingin. Berdasarkan hasil perancangan tata letak fasilitas, diperoleh pembagian layout terdiri atas area dapur
yang berada di bagian belakang rumah, sedangkan area display dan meja saji berada di bagian teras rumah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.